Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, masih semangat ya untuk mengikuti pembelajaran kita pada pagi hari ini? Iya, Bu. Oke, untuk itu sebelum memulai pembelajaran ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Ayo silakan, Rizky untuk memimpin doanya. Baik Bu, marilah teman-teman sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, baiklah, terima kasih Kiki. Oke anak-anak, untuk pertama Ibu absen dulu ya. Ya, Bu. Rizky Septiadi. Hadir Bu. Oke, Dwi Tuti Nugrani. Hadir, Bu. Oke, bagus. Anissa Oktarina. Saya, Bu. Oke. Nurlita Dwi Soleha. Hadir, Bu. Oke, bagus. Hadir semua ya anak ibu pada hari ini. Nah, anak-anak, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu setelah mengamati gambar bunga yang akan ibu berikan, kalian dapat menentukan bagian-bagian bunga tersebut dengan tepat. Lalu tujuan yang kedua yaitu setelah mengamati gambar, anak-anak bisa menentukan proses penyerbukan dan macam-macam penyerbukan melalui pertanyaan-pertanyaan dan soal latihan yang akan ibu berikan nanti dengan tepat. Nah, oke anak-anak, ibu mau tanya nih, ada yang tahu nggak lagu Lihat Kebunku? Tahu. Oke, karena semuanya udah tahu, kita nyanyi sama-sama ya dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Lihat kebunku penuh dengan bunga, ada yang putih dan ada yang merah. Setiap hari ku siram semua, mawar melati semuanya indah. Oke, bagus ya anak-anak ibu, udah pinter semuanya. Ya, Bu. Jadi anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Nah, ada yang tahu nggak apa itu perkembangbiakan tumbuhan secara generatif? Tidak, Bu. Oke, untuk itu ibu jelaskan dulu ya. Jadi perkembangbiakan tumbuhan secara generatif itu adalah perkembangbiakan tumbuhan secara kawin atau melalui proses penyerbukan. Nah, di sini ibu mempunyai media yang namanya buku pintar perkembangbiakan tumbuhan secara generatif atau secara kawin. Kita buka halaman pertama ya. Ya, Bu. Nah, di sini ada apa nih gambar? Bunga. Nah, di sini ibu sudah buat bagian-bagian bunga. Yang pertama ini yang warna merah itu namanya adalah Mahkota. Ya, namanya adalah mahkota bunga. Lalu yang ini, yang banyak ini namanya adalah Benang Benang sari. benang sari. Yang warnanya kuning Bu. Iya, yang warnanya kuning ini namanya benang sari. Ya. Nah, bagian atas benang sari ini namanya apa anak-anak? Kepala. Kepala sari. Sari. Lalu yang tangkainya ini namanya adalah tangkai Tangkai sari. Sari. Oke, selanjutnya itu bagian yang ada di tengah-tengah bunga. Ini juga berwarna kuning. Ini namanya apa? Putik. Tangkai putih. Putik bunga. Putik bunga. Kepala. Nah, untuk yang bagian atas itu namanya kepala Putih. Kepala putih. Lalu yang jadi tangkainya ini namanya Tangkai putih. Oke, selanjutnya kita turun ke bawah. Nah, di sini ada yang seperti daun yang menyelimuti bagian bawah bunga. Itu namanya apa anak-anak? Kelopak bunga. Kelopak. Nah, di sini ada yang seperti biji. Nah, itu namanya apa? Bakal biji. Bakal biji. Bakal Bagus, biji. pintar semua anak ibu. Lalu yang bagian bawah. Nah, ini biasanya yang sering kita petik. Nah, ini apa namanya? Tangkai. bunga. Oke, bagus semua anak ibu. Kita lanjut ya ke halaman berikutnya. Nah, di sini ada yang namanya macam-macam penyerbukan berdasarkan dengan perantaranya. Yang pertama di sini ada yang namanya hidrogami. Hidrogami adalah proses penyerbukan yang dibantu oleh air. Nah, misalnya di sini bunga yang terkena air hujan, maka serbuk sarinya itu langsung jatuh ke kepala putik. Di sini contoh dari perkembangbiakan yang dibantu oleh air itu ada ganggang atau juga hidrilia. Lalu selanjutnya contoh yang kedua itu adalah anemogami.
Anemogami adalah proses penyerbukan yang dibantu oleh bantuan angin atau yang tertiup oleh angin. Contohnya itu seperti jagung. Nah, jagung itu kan bunganya panjang-panjang seperti ini. Lalu karena banyak angin, serbuk sarinya itu terbawa oleh angin tersebut, jatuh ke kepala putih. Oke, kita lanjut ya. Ya, Bu. Nah, selanjutnya itu ada zoidiogami. Zoidiogami itu adalah proses penyerbukan yang dibantu oleh hewan. Baik itu ada kupu-kupu, lalu ada apa lagi biasanya yang suka itu? Lebah, Ya, Bu. lebah, tawon, Lebah. ya, pinter, bagus. Tawon juga termasuk ya. Iya, Bu. Nah, jadi di sini contoh penyerbukan zoidiogami atau yang dibantu oleh hewan itu biasanya ada bunga mawar, bunga melati, dan juga bunga kenanga. Selanjutnya yang terakhir itu ada yang namanya antropogami. Antropogami adalah perkembangbiakan tumbuhan atau proses penyerbukan yang dibantu oleh bantuan manusia. Ini menggunakan seperti jarum yang panjang. Nah, biasanya ini terjadi pada bunga salak, pada tumbuhan salak, vanili, ataupun semangka. Oke, kita lanjut lagi ya. Ya, Bu. Nah, selanjutnya ini ada macam-macam penyerbukan berdasarkan asal serbuk sarinya. Ibu mau tanya nih sama anak-anak semua. Yang pertama itu ada yang namanya penyerbukan sendiri atau autogami. Ada yang tahu nggak berdasarkan gambar ini, penyerbukan sendiri atau penyerbukan autogami itu apa sih? Saya, Bu. Oke, silakan Anissa. Penyerbukan autogami atau sendiri itu adalah penyerbukan yang terjadi dalam satu ibu bunga. Oke, benar ya. Jadi penyerbukan sendiri atau penyerbukan autogami adalah penyerbukan yang terjadi dalam satu bunga. Jadi satu bunga itu serbuk sarinya jatuh ke kepala putih. Bagus ya Nisa. Jadi ini contohnya adalah contoh penyerbukan sendiri itu ada buah mangga atau ada jambu dan juga bunga sepatu. Oke, karena Nisa benar, kita beri applause untuk Nisa. Oke, kita lanjut lagi ya. Selanjutnya itu ada yang namanya penyerbukan tetangga atau penyerbukan geitonogami. Berdasarkan gambar ini, ada yang tahu nggak apa itu penyerbukan tetangga? Saya, Bu. Oke, silakan Rizky. Penyerbukan tetangga yaitu penyerbukan yang serbuk sarinya berasal dari bunga lain, tetapi masih satu tumbuhan atau satu tangkainya yang sama. Oke, bagus, pintar Kiki. Jadi penyerbukan tetangga adalah penyerbukan yang terjadi pada satu tumbuhan, pada dua bunga atau lebih, tetapi masih dalam satu tangkai yang sama dan juga tumbuhannya satu jenis. Oke, karena Kiki benar, kita beri applause ya untuk Kiki. Oke, bagus, pintar Kiki. Selanjutnya itu ada yang namanya penyerbukan silang atau penyerbukan alogami. Ayo, berdasarkan gambar ini ada yang tahu nggak apa itu penyerbukan alogami? Oke, Saya, Dwi. Bu. Penyerbukan silang adalah penyerbukan yang serbuk sarinya berasal dari bunga lain pada tumbuhan lainnya tetapi masih dalam jenis-jenis yang sama. Oke, benar Dwi. Jadi penyerbukan silang atau penyerbukan alogami adalah penyerbukan yang terjadi di antara dua bunga yang tangkainya berbeda, tetapi bunga itu masih dalam satu jenis, masih bunga yang sama, hanya saja tangkainya yang berbeda. Nah, contohnya itu ada tumbuhan melinjo, lalu ada kamboja, dan juga ada bunga mawar. Oke, karena Dwi sudah benar menjawab, kita beri applause untuk Dwi. Oke, kita lanjut yang terakhir. Yang terakhir itu ada yang namanya penyerbukan bastar. Nah, atau sering disebut dengan hybridogami. Hybridogami. Berdasarkan gambar ini, ada yang tahu penyerbukan bastar itu apa? Saya, Bu. Oke, silakan Nur. Penyerbukan yang serbuk sarinya berasal dari bunga lain atau pada tumbuhan lainnya yang berbeda jenis, Bu.
Oke, baik, pinter Nur. Nah, jadi penyerbukan bastar itu terjadi pada tumbuhan yang berbeda, batangnya yang berbeda, terus tanamannya juga berbeda, tetapi juga dia itu memiliki sifat yang sama. Nah, sifat yang sama seperti apa? Misalnya itu terjadi pada bunga mawar, ada mawar putih dan juga mawar merah. Nah, itu terjadilah penyerbukan antara dua bunga itu. Contoh lainnya yaitu ada juga bunga lili kuning dan juga bunga lili merah muda. Oke, karena Nur sudah benar menjawab, kita beri aplaus untuk Nur. Oke, bagus. Oke ya. Nah, udah selesai kita belajar yang ini. Selanjutnya, Ibu mau tanya nih sama anak-anak. Ada yang mau bertanya mengenai penjelasan Ibu tadi? Tidak ada, Bu. Oke, karena tidak ada. Sekarang Ibu mau beri kalian latihan ya, latihan soal. Ibu bagikan terlebih dahulu. Oke, silakan kalian kerjakan soal yang telah Ibu berikan. Itu Ibu kasih waktu 30 menit. Oke, silakan kerjakan ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Oke, baiklah, sudah selesai semua anak-anak? Sudah, Bu. Oke, bagus. Silakan kumpulkan jawabannya. Oke. Bagus. Sudah selesai semua ya jawabannya? Ya, Bu. Ya, Bu. Koreksi. Nah, baiklah anak-anak, Ibu kira cukup dulu pembelajaran kita pada hari ini. Ibu mau tanya nih, apa saja sih yang udah kita pelajarin pada hari ini? Saya, Bu. Oke, silakan Nur. Tadi ada macam-macam penyerbukan bunga, Bu. Ada penyerbukan sendiri, penyerbukan silang, penyerbukan tetangga, sama penyerbukan bastar. Oke, pinter, bagus Nur. Oke, lalu ada lagi nggak? Apa yang udah kita pelajarin tadi? Saya, Bu. Ya, silakan Nisa. Kita tadi belajar bagian-bagian dari bunga, Bu. Iya, bagus. Kita udah belajar bagian-bagian bunga. Kepala putih, benang sari, mahkota, tangkai, bakal biji, kelopak. Oke, bagus, sudah bagus Nisa. Jadi tadi kita itu udah belajar tentang yang namanya perkembangbiakan secara generatif atau perkembangbiakan secara kawin, yaitu melalui adanya penyerbukan pada bunga. Nah, juga tadi kita sudah belajar tentang bagian-bagian bunga. Mulai ada mahkota, ada kelopak bunga, ada benang sari, ada putik, ada bakal biji, dan juga ada yang namanya tangkai bunga. Selanjutnya kita juga belajar tentang macam-macam penyerbukan. Macam-macam penyerbukan tadi ada yang berdasarkan perantaranya. Apa saja tadi yang berdasarkan perantaranya? Perantaranya yaitu berupa air. Lalu apa lagi? Angin. Ya. Hewan. Dan juga yang terakhir manusia. Bagus. Dan juga bantuan manusia. Lalu yang terakhir tadi macam-macam proses penyerbukan berdasarkan. Nah, dan juga kita tadi sudah belajar tentang macam-macam penyerbukan berdasarkan asal serbuk sarinya. Tadi ada penyerbukan sendiri, ada penyerbukan silang, ada penyerbukan tetangga, dan juga ada penyerbukan bastar. Oke, bagus ya. Jadi sudah banyak yang kita pelajari pada pagi hari ini. Nah, Ibu mau tanya nih, bagian pelajaran apa yang menurut anak-anak itu menyenangkan, yang anak-anak sukai? Menyebutkan bagian-bagian bunga, Bu. Oke, bagus. Lalu yang lainnya? Melihat buku pintar itu. Oke, bagus. Oke. Baiklah, terima kasih anak-anak. Ibu harap untuk kedepannya, untuk selanjutnya ini setelah pulang sekolah kalian pelajari yang materi selanjutnya, yaitu materi perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Nanti kalian pelajari di rumah. Silakan baca bukunya ya. Baik, Bu. Oke, baiklah, Ibu rasa cukup untuk pembelajaran kita pada
pagi hari ini, sebelum pulang ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Silakan, Kiki. Baik Bu. Marilah teman-teman sebelum kita pulang kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke. Nah, Baiklah, terima kasih ya Kiki. iya Bu. Baiklah, Ibu tutup pembelajaran kita pada pagi hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.